guru tidak berperan sebagai jembatan yang baik untuk menghubungkan sifat matematika dan pola berpikir anak sekolah dasar. Yang ketiga, guru belum memberikan pengalaman belajar terhadap anak dalam hal bermatematika sesuai dengan tahapan perkembangan siswa. Yang keempat, tingkat kemampuan siswa yang berbeda-beda. Yang kelima, guru belum menggunakan media pembelajaran konkret untuk menunjukkan langsung kepada siswa tentang bagian sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Yang keenam, guru hanya menerangkan dari satu sumber saja, yaitu buku paket siswa. Yang ketujuh, guru tidak mengulang kembali menjelaskan materi saat ditemui masih ada siswa yang belum paham. Kemudian materi yang kedua, menjelaskan makna tanggung jawab di kelas 5. Permasalahannya tentang pedagogi, kurangnya rasa percaya diri untuk tampil di depan kelas. Di sini saya mengambil termasuk ke dalam masalah proses belajar. Yang saya wawancarai yang pertama adalah guru kelas 5 SD 187 Pekanbaru, yaitu Ibu Minarsi SPD. Beliau mengatakan kepercayaan diri siswa dapat terwujud jika adanya niat dari diri siswa tersebut. Yang kedua, penyebab kurangnya konsentrasi dikarenakan masih ada saling ejek antar teman jika ada yang ingin tampil. Yang ketiga, kurang berlatih untuk berbicara di depan forum. Yang keempat, kurang bersosialisasi dengan teman di kelas lain. Yang kelima, adanya ketakutan melakukan kesalahan saat tampil. Yang kedua, saya mewawancarai rekan sejawat, yaitu guru PJOK SDN 187 Pekanbaru, Bapak Hengki Fernando SPD. Beliau mengatakan percaya diri dari siswa rendah karena adanya faktor dari dalam diri siswa itu sendiri, yaitu tidak berani untuk menunjukkan kemampuan yang dirinya punya, padahal dirinya mampu untuk melakukannya. Yang kedua, rasa takut diejek atau ditertawakan oleh temannya saat tampil. Yang ketiga, mental siswa yang berbeda-beda setiap individunya. Kemudian saya mewawancarai pakar dari guru penggerak, guru bimbingan konseling SMA AIN 12 Pekanbaru, Bapak Faisal SPD. Sebelum memasuki kelas dan mengajar, seorang guru harus terlebih dahulu melakukan pemetaan terhadap kebutuhan peserta didik sehingga guru tersebut mengetahui metode atau cara apa yang tepat untuk diberikan tugas kepada siswa yang bersangkutan. Dan juga seorang guru harus mengetahui teknik belajar yang tepat untuk siswanya. Misal, anak yang memiliki gaya belajar audio, guru tidak boleh memberikan tugas dalam bentuk ringkasan, tetapi harus memberinya dalam bentuk membuat video pendek atau lain sebagainya, sehingga siswa merasa percaya diri ketika mengerjakan tugasnya, bahwa dia memang benar-benar mampu sesuai dengan kemampuan yang ada dalam dirinya. Kemudian saya mewawancarai dosen, yaitu dosen PGSD, FKIP Universitas Pahlawan Tuanku Samudra Riau, Ibu Afiza Rahmanani SPD. Kurangnya rasa percaya diri siswa untuk tampil di depan kelas. Kurangnya rasa tampil di depan kelas bisa dinilai dari dalam diri dan luar diri siswa. Misalnya faktor dalam diri, memang siswa itu mempunyai mental yang kurang untuk tampil sehingga siswa membutuhkan motivasi dari orang tua dan guru. Sedangkan dari luar, contohnya mungkin anak pernah dicemooh teman sehingga dia mempunyai trauma ataupun malu untuk ke depan kelas. Hal ini harus segera guru atasi atau cari solusinya karena dapat menghambat perkembangan anak. Kesimpulan yang dapat diambil oleh guru kelas, rekan sejawat, guru penggerak, dan dosen adalah tingkat percaya diri siswa tergantung pada diri siswa tersebut. Kebanyakan siswa tidak berani tampil di depan kelas karena takut diejek atau dicemooh oleh temannya. Selain itu, siswa belum bisa mengukur tingkat kemampuan yang ada dalam dirinya, serta belum bisa terbiasa untuk berbicara di depan umum dan kurang bersosialisasi dengan lingkungan. Hal ini sesuai dengan kondisi di SDN 187 Pekanbaru. Banyak siswa yang jika diminta gurunya untuk tampil ke depan kelas menolak, bahkan ada yang menangis karena ketakutan. Kemudian hasil dari Arum, suaranya hilang. Ibu, masih ada suara saya, Bu? Masih. Sekarang masih. Ya, enggak Pak Ero. Setelah dilakukan analisis masalah terhadap kurangnya rasa percaya diri siswa untuk tampil di kelas di depan kelas, maka didapat penyebab masalahnya, yaitu 1. Guru jarang memberikan kesempatan siswa untuk tampil. Guru cenderung
untuk siswa yang mau tampil saja. Yang kedua, tidak terbiasa untuk tampil di depan kelas. Yang ketiga, kurang berlatih untuk berbicara di depan forum. Yang keempat, sugesti negatif pada diri sendiri akan rasa takut salah dalam penyampaian di depan teman-temannya. Yang kelima, lingkungan yang tidak mendukung, di mana peran orang tua yang juga tidak membiasakan anaknya untuk tampil dan bersosialisasi dengan banyak orang. Yang keenam, adanya intimidasi dari teman-temannya, yaitu mengejek atau mencemooh penampilan dari siswa tersebut. Kemudian permasalahan yang kedua di kelas 5 adalah miskonsepsi. Siswa sulit membedakan antara kewajiban dan tanggung jawab. Di sini saya termasuk ke dalam masalah hasil belajar. Untuk wawancara yang saya lakukan, pertama dengan guru kelas SDN 187 Pekanbaru, Ibu Winarsi, SPD. Yang pertama, miskonsepsi saat pembelajaran sangat mempengaruhi hasil yang didapatkan siswa. Yang kedua, kesalahpahaman makna tanggung jawab dan kewajiban yang sering diartikan sama oleh siswa, yaitu sama-sama sesuatu yang harus dilakukan setelah mendapatkan hak. Yang ketiga, materi tanggung jawab belum bisa tersampaikan dengan baik karena miskonsepsi ini. Yang keempat, sulit untuk menentukan model atau teknik mengajar yang baik agar bisa tersampaikan materi tanpa ada miskonsepsi. Kemudian saya mewawancarai pakar dari Dr. FK Universitas Islam Riau, Bapak Muhammad Lukman MPD. Beliau mengatakan miskonsepsi sering terjadi saat pembelajaran di kelas karena gaya bahasa dalam penyampaian materi yang digunakan sulit untuk dipahami oleh siswa. Selain itu, teknik mengajar yang tidak tepat juga dapat mempengaruhi miskonsepsi pada materi pembelajaran, karena guru beranggapan bahasa yang disampaikan sudah benar karena sudah sesuai dengan bahasa buku yang tidak disertai dengan kalimat yang menggunakan bahasa penekanan atau kata kunci untuk membedakan maksud atau arti dari materi yang satu dengan yang lainnya. Itu sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Kesimpulan yang dapat diambil dari wawancara guru kelas dan dosen pada pembelajaran sangat berpengaruh terhadap hasil yang didapatkan siswa. Sehingga kefokusan siswa saat mendengarkan penjelasan guru sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman makna. Selain itu, guru juga harus memilih teknik penyampaian pada materi tersebut menggunakan bahasa yang mudah dipahami siswa, serta memberikan kata kunci untuk membedakan makna dari materi yang disampaikan. Hal ini sesuai dengan kondisi di SDN 187 Pekanbaru, di mana guru belum menyampaikan menggunakan kata kunci saat menerangkan materi pembelajaran untuk menentukan adanya perbedaan dari kedua materi tersebut. Setelah dilakukan analisis masalah terhadap siswa yang sulit membedakan antara kewajiban dan tanggung jawab, maka didapat penyebab masalahnya adalah guru tidak menggunakan teknik mengajar yang baik sehingga terjadi miskonsepsi. Yang kedua, penggunaan tatanan bahasa dalam menjelaskan yang tidak bisa dipahami siswa dengan baik. Yang ketiga, tidak ada kata kunci atau penekanan kata untuk membedakan arti antara kewajiban dan tanggung jawab. Yang keempat, tidak disertai dengan contoh yang berhubungan dengan tanggung jawab dan kewajiban yang terjadi di lingkungan di sekitar siswa. Yang kelima, belum menggunakan media pembelajaran yang berkaitan dengan materi. Kemudian materi yang ketiga, pola bangun datar di kelas 1. Masalah yang diidentifikasi adalah kurangnya komunikasi antar guru dan orang tua siswa terkait perkembangan siswa dalam pembelajaran. Untuk hal ini termasuk ke dalam masalah proses belajar. Saya mewawancarai guru kelas
soal yang diberikan guru. Ini saya identifikasi termasuk ke dalam masalah hasil belajar. Yang saya wawancarai yang pertama